Oke guys, yang pertama metode cicil beli atau dollar cost averaging yang menurut saya keliru. Yaitu yang pertama membeli dekat dengan hari cum date-nya dividen. Karena ketika hari cum date dividen, harga saham itu cenderung naik dan tentu ketika kita membeli harga saham di hari cum date, harga saham yang kita beli ya tentunya sudah kemahalan. Yang kedua adalah membeli ketika harga saham itu naik tinggi ya. Ketika sebuah saham itu naik tinggi, tentunya kita tidak dianjurkan untuk membeli saham ketika harga sahamnya tinggi. Nah, kenapa kok masih banyak sih para investor yang membeli saham ketika harga sahamnya naik tinggi? Karena ketika sebuah saham itu naik tinggi, akan banyak teman-teman yang mengagung-agungkan saham tersebut ya, akan banyak orang yang optimis terhadap saham tersebut. Misalkan saham PTBA, wah PTBA ini sedang naik nih, sedang uptrend, pasti akan tembus di harga sekian, pasti akan tembus di harga sekian. Itu pasti akan banyak sekali teman-teman yang optimis dengan saham tersebut ya guys ya, yang sedang mengalami kenaikan. Tapi teman-teman tidak dianjurkan ya untuk membeli saham PTBA di harga pucuk. Lalu yang ketiga adalah takut membeli ketika harganya turun. Nah, ketika harga saham turun, ini kebalikannya. Pastinya akan banyak sekali teman-teman yang menebar fear, ya, para investor yang menebar ketakutan. Wah, ini saham batubara sudah mulai turun. Wah, saham batubara sudah mulai kiamat dan lain-lain. Dan tentunya teman-teman akan merasa takut untuk membeli ketika harga sahamnya turun. Dan tentunya ketika harga saham turun ini sebenarnya adalah peluang untuk kita beli saham PTBA di harga murahnya. Lalu yang keempat ya, yang tadi sudah kita bahas, tidak memanfaatkan peluang ya, di mana ketika harga saham turun sebenarnya menjadi peluang kita untuk beli di area yang cukup murah gitu guys ya. Nah, ketika teman-teman tidak memanfaatkan peluang ini, bahkan merasa takut untuk beli di harga murahnya, teman-teman harus ingat lagi bahwa saham yang teman-teman beli adalah saham yang rutin membagikan dividen ya guys ya. Seperti itu. Nah, ini untuk metode DCA yang menurut saya keliru dan kurang efektif. Lalu gimana Kak metode DCA yang bagus dan efektif? Nah, kita akan bahas juga metode DCA yang lebih efektif ya guys ya. Yang pertama, beli jauh-jauh hari sebelum dividen. Nah, jadi kita proyeksikan untuk dividen saham PTBA itu akan dibagikan di pertengahan tahun 2024 nanti. Tentunya per hari ini ya di harga 2.440 tentunya teman-teman seharusnya sudah mulai mencicil saham PTBA nih. Yang kedua, simpan cash ketika harga sahamnya sudah kemahalan. Ya teman-teman juga lihat ya saham PTBA ini sempat tembus di 4.600-an ya atau di 4.000-an. Nah, ketika harga sahamnya ini sudah naik dan sudah kemahalan, teman-teman rasa, wah ini harga sahamnya udah mahal nih, ya udah banyak yang beli di pucuk. Nah, tentunya teman-teman sebaiknya menyimpan cash saja dan tidak membeli ya ketika harga sahamnya sudah kemahalan. Yang ketiga, upayakan membeli di area low atau di area higher low. Area low itu terjadi ya ketika saham itu turun dan terkoreksi ya guys ya, bisa di ex-date atau di setelah ex-date atau memang ketika ada sentimen yang negatif di saham tersebut. Lalu area higher low itu terjadi ketika harga sahamnya itu uptrend tapi ada koreksi. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan area higher low ya dengan membeli sahamnya ketika harga sahamnya tersebut terkoreksi meskipun memang sedang uptrend. Yang keempat adalah jangan takut melakukan averaging down ya setelah ex-date dividen. Karena harga saham di ex-date atau di setelah ex-date itu biasanya memang mengalami penurunan yang cukup drastis ya guys ya. Biasa kita sebut dengan dividend trap. Nah, ketika ex-date sebenarnya ini adalah peluang emas ya. Kita harus beranikan diri untuk melakukan averaging down atau membeli saham setelah ex-date dividen. Nah, lalu kita akan asumsikan ya guys ya untuk pergerakan harga saham PTBA di tahun 2023, teman-teman bisa lihat skemanya di sini dan teman-teman bisa terapkan nanti di tahun 2024. Di mana ketika harga saham PTBA ini turun, kita bisa mendapatkan average harga yang lumayan cukup murah guys. Meskipun di Januari sampai di bulan Maret, average yang kita miliki itu di sekitar 3 ribuan ya guys ya. Tapi di bulan April kita memilih untuk hold cash ya, ketika harga sahamnya tembus di atas 4.000, kita tidak membeli saham di bulan April. Lalu di bulan Mei, wah ternyata harga sahamnya turun nih. Ya, harga sahamnya turun di bulan Mei itu diakibatkan karena sentimen negatif ya dari laporan keuangan PTBA ya, di mana
Waktu itu rilis laporan keuangan PTBA, net income-nya turun, guys. Jadi harga sahamnya juga ikut turun dan di bulan Mei itu ada kesempatan kita untuk membeli 2 lot saham ya, guys ya, di harga 2.840. Nah, teman-teman bisa kalikan aja ya. Ini kita asumsikan kita membeli 1 lot tiap bulan. Teman-teman bisa kalikan mau 2 lot tiap bulan, mau 3 lot tiap bulan, itu tergantung kemampuan teman-teman. Lalu di bulan Juni, karena bulan Juni itu adalah kumdet dividen jumbo, nah kita pun tidak membeli ya saham ketika harga sahamnya tembus di atas 4.000, yaitu di bulan Juni kita tidak membeli lagi nih harga saham PTBA ya karena harga sahamnya sudah naik tinggi. Lalu kita beli di bulan Juli aja ya ketika ex dividen harga sahamnya turun ke 2.680, di situ kita bisa membeli 2 lot ya guys ya. Kita bisa membeli 2 kali lipatnya. Lalu bulan Agustus, September, Oktober ini sideways di sekitar 2.600 ya sampai 2.800. Gak apa-apa di bulan September kita beli kemahalan, yang penting teman-teman nggak beli ketika harga sahamnya naik tinggi. Lalu di bulan November dan bulan Desember kita mendapatkan average yang lebih murah lagi, yaitu di sekitar 2.300-an guys ya. Nah, dari metode yang kita asumsikan di tahun 2023 ini, teman-teman bisa terapkan metode ini di tahun 2024 nanti ya, guys ya. Lalu kita asumsikan di sini ya, guys ya, bahwa kita mendapatkan dividen dari 5 lot saham dari bulan Januari sampai bulan Mei, sedangkan kumdetnya di bulan Juni. Kita bisa mendapatkan 5 lot saham ya dari dividen dengan yield 34,5%. Lalu perhitungan average-nya, average kita saat ini di 2.831 ya, karena kita bisa membeli harga saham PTBA di harga murahnya itu sejak Juli sampai Desember, guys. Jadi average saat ini di 2.831, sedangkan harga saham PTBA saat ini di 2.440. Kita masih floating loss sebesar 13,81%. Nah, nih teman-teman yang lagi pegang saham PTBA, kira-kira floating loss-nya berapa persen nih? Lalu, dividen yield yang kita dapatkan adalah sebesar 34,5%. Maka sebetulnya kita masih profit 20% ya guys ya dari dividen saham PTBA. Ya meskipun dengan harga saat ini kita masih floating loss nih sekitar 13,81% atau sekitar 14 persenan, tapi kita masih untung guys dari dividen saham PTBA sebesar 20,69 persenan guys ya. Nah, jadi teman-teman kira-kira masih floating loss berapa persen nih ya di saham PTBA? Dan teman-teman sudah berapa kali mendapatkan dividen dari saham PTBA? Nanti kita akan bahas ya guys ya untuk proyeksi dividen dan proyeksi kenaikan harga sahamnya. Lalu yang kedua, kita akan membahas dulu untuk metode lamsam atau langsung beli banyak dengan modal yang tentunya juga harus jumbo ya guys ya. Yang pertama, jika kita beli kemahalan, tentunya kita akan merasakan floating loss yang cukup dalam jika harga sahamnya turun. Yang kedua, jika posisi beli kita masih murah, maka masih ada potensi kita bisa untung dari pembagian dividen guys. Yang ketiga, harus ada cash besar ya tentunya. Baik itu 100 juta, 200 juta, atau seterusnya sampai misalkan 1 M, ya tergantung cash besar ini di mata teman-teman itu di harga berapa. Lalu cash ini bisa didapatkan dari mana sih ya? Cash besar ini bisa kita dapatkan dari warisan misalkan atau pesangon, atau ketika kita jual aset, jual rumah, tanah, dan lain-lain. Dan atau misalkan ketika kita mendapatkan bonus kerja ya guys ya, bonus dari pekerjaan kita atau ketika kita mendapatkan proyek yang besar. Nah, itu juga bisa ya guys ya. Tapi teman-teman juga harus memastikan bahwa kita beli saham itu di harga yang cukup masuk akal atau di harga murahnya. Nah, yang pertama, jika kita beli di harga tertinggi sebelum dividen, ini kita asumsikan kita membeli sebelum dividen jumbo ya guys ya. Jika kita beli di harga tertinggi sebelum dividen yaitu di sekitar 4.000-an, maka imbal hasil dividen tersebut akan tergerus oleh floating loss sahamnya. Lalu jika kita berhasil memanfaatkan koreksi harga, kita beli sebelum dividen, maka membeli di sekitar harga 3.000 ini sebenarnya masih untung guys dari dividen. Meskipun masih ada floating loss ya di harga saat ini di 2.440. Nah, lalu kita akan prediksikan untuk dividen saham PTBA. Di harga saat ini 2.440 dengan perolehan EPS di tahun 2023 sebesar 437 per lembar saham, maka potensi pembagian dividen payout ratio-nya 90 sampai 100% guys ya, karena memang PTBA ini biasa membagikan dividen jumbo tiap tahunnya. Maka potensi dividennya
393 sampai Rp437 per lembar saham, dengan potensi dividen yield bisa tembus sampai 18% di tahun 2024. Lalu untuk proyeksi harganya, saham PTBA ini sempat turun ya ke area terendahnya di 2.300, sempat naik ke area tertinggi di tahun 2023 ini di harga 4.200, dan harga saat ini di 2.440. Teman-teman lihat ya, posisi saat ini di persentil 7, maka potensi harga saham PTBA secara resiko adalah low risk atau resikonya cukup rendah ya di harga saat ini. Karena ada support di 2.300 ya, dengan potensi dividen yield 18% dari harga saat ini, potensi kenaikannya bisa tembus sampai harga 3.000 per lembar saham, bahkan bisa naik di atas 3.000-an ya guys ya. Nah, jadi ketika teman-teman nanti mencicil saham PTBA ya di sekitar range 2.300 sampai 2.500 per lembar saham, tentunya teman-teman akan mendapatkan dividen yield 18% plus kenaikan harga sahamnya ya guys ya. Jadi area cicil beli atau area averaging down terbaik menurut saya adalah di harga 2.300 sampai Rp2.500 per lembar saham. Lalu kita akan coba melihat ya target pensiun dari dividen PTBA atau dividen investing atau dividen for living ya guys ya dari saham PTBA. Di mana teman-teman bisa mendapatkan passive income per bulan, maka total dividen per tahun yang harus teman-teman dapatkan adalah 36 juta ya per tahunnya. Kalau misalnya teman-teman pengen passive income 3 juta per bulan ya, ini setara dengan rata-rata UMR di Indonesia. Jadi total dividen yang harus didapatkan 36 juta, maka modal investasinya yaitu di sekitar 200 jutaan. Lalu kalau misalnya kita double ya menjadi passive income 6 juta per bulan, maka total dividen per tahun yang harus kita dapatkan adalah 72 juta dan modal investasinya harus mencapai 400 juta ya guys ya. Lalu target dividen dengan passive income 12 juta per bulan, nah ini sudah di atas rata-rata orang yang ibaratnya gajinya 2 digit ya. Kita bisa mendapatkan passive income 12 juta per bulan, maka total dividen yang harus kita dapatkan per tahun adalah 144 juta. Dan modal investasi yang harus kita siapkan adalah 800 juta. Nah, teman-teman juga bisa mengasumsikan target dividen for living ini jika teman-teman mempunyai modal investasi sebesar ini ya guys ya. Maka ini adalah potensi passive income yang akan teman-teman dapatkan jika kita bagi dividennya per bulan ya. Dibagi 12 bulan gitu ya. Jadi gimana guys? Apakah saham PTBA di tahun 2024 menurut teman-teman masih menarik atau tidak? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya. Jika ada pertanyaan atau requestan juga boleh ya tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah support.